suatu amalan yang insya Allah sangat berguna dan dicari oleh kita yang mungkin sekarang sedang menghadapi masalah hutang piutang. Karena dengan amalan ini akan membuat seseorang yang mempunyai hutang pada kita akan tiba-tiba gelisah, tidak tenang, dan selalu teringat dengan hutang-hutangnya pada kita. Sehingga dengan begitu, dia akan membayar hutang-hutangnya kepada kita. Karena apabila dia tidak ada niat untuk membayar hutangnya atau sengaja mempermainkan kita, maka dia akan dihantui perasaan cemas, bingung, tidak tenang yang datang tiba-tiba. Dan ini akan sangat mujarab atau ampuh bagi orang-orang yang memang tidak ada itikad baik atau niat untuk membayar hutangnya. Padahal sejatinya orang yang berhutang ke kita terbilang mampu atau dia bisa membayarnya apabila memang benar-benar dan sungguh-sungguh ingin mengusahakan untuk membayarnya. Karena terkadang sebagian orang ketika mau berhutang merengek-rengek, meminta belas kasihan kita, dan ketika kita memberikan bantuan kepadanya dengan memberikan hutang, tetapi di saat giliran kita memang benar-benar memerlukan uang kita tadi, dan kita menagihnya atau menanyakannya, dia seakan acuh, tidak ada usaha maksimal untuk memikirkan bagaimana agar bisa membayar hutangnya kepada kita. Dan parahnya lagi, di saat dia ada uang sekalipun untuk bisa membayar, si penghutang seakan merasa enggan untuk membayarnya. Dia seakan sayang kalau uangnya itu untuk dibayarkan ke hutang-hutangnya kepada kita. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana cara agar orang yang berhutang terketuk hatinya untuk membayar hutang-hutangnya? Maka lakukan amalan berikut ini. Amalan ini insya Allah akan memberikan efek cemas, gelisah, tidak tenang ketika orang tersebut tidak mau membayarnya. Sampai hatinya benar-benar ada niat yang sungguh-sungguh untuk akan membayar hutang-hutangnya kepada kita. Caranya adalah dengan kita menggunakan ibu jari kita. Dan tingkat keberhasilannya tergantung dari tingkat konsentrasi kita. Semakin konsentrasi, semakin fokus, maka hasilnya semakin baik. Jadi caranya, siapkan ibu jari kita seperti ini ya, yaitu ibu jari tangan kanan kita ya. Mungkin ini di kamera terlihatnya seperti ibu jari tangan kiri ya, padahal ini tangan kanan. Karena saya menggunakan kamera selfie ini ya, kamera depan. Lalu, caranya adalah, yaitu dengan membayangkan seseorang yang kita targetkan. Tentunya orang yang mempunyai hutang kepada kita. Kita benar-benar konsentrasi penuh, fokus, bayangkan ibu jari ini adalah orang yang kita maksud. Jadi ibu jari ini kalau bisa kita luruskan dengan hidung kita ya. Kita fokus, kita perhatikan ke ibu jari kita. Kita bayangkan wajahnya, tubuhnya, sampai kakinya. Bayangkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Terutama wajahnya. Kita benar-benar bayangkan sampai benar-benar jelas di hadapan kita, yaitu orang yang kita maksud tadi. Kita bayangkan bahwa ibu jari tangan kanan kita ini adalah dia, yaitu orang yang kita tuju agar tergerak hatinya untuk membayar hutang kepada kita. Lalu setelah kita sudah fokus, lalu kita gunakan telapak tangan kiri kita seperti ini. Lalu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kun tik tak. Jadi kita ucapkan kun tik tak. Ketika kita mengucapkan kata tap, maka ibu jari ini kita tangkap. Tak. Kita kunci. Kita bayangkan bahwa target kita ada dalam genggaman kita. Lalu setelah kita tangkap seperti ini, lalu kita tahan napas sambil kita mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 7 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ini kita ucapkan sambil menahan napas. Ini bisa kita ucapkan dalam hati. Lalu kita lanjut membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca iyyaka nasta'in, kita ulang sampai 7 kali. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Dan ketika kita melakukan cara ini, kita harus benar-benar fokus mata kita ke tangan kita ini. Dan setelah mengucapkan iyyaka nasta'in 7 kali, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon orang yang ada dalam genggamanku ini agar terguncang hatinya untuk ingat kepadaku karena hutangnya. Jadi ketika kita mengatakan terguncang, maka guncangkanlah jempol ini dengan telapak tangan kita ini. Lalu kita lanjut, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin.
lalu kita lepaskan, maka insya Allah pada saat itu juga target kita akan tersentak, terguncang dalam hatinya, teringat kepada kita masalah hutangnya. Dan apabila orang tersebut melawan sentakannya atau guncangannya dalam hatinya, yaitu tetap enggan, tidak ada niat untuk membayar hutang kepada kita, maka dia akan gelisah, tidak tenang, sampai dalam hatinya meniatkan bahwa akan berusaha membayar hutangnya kepada kita dengan niat sungguh-sungguh. Lalu setelah kita mengamalkan cara tadi, selanjutnya datangi ke rumahnya orang yang berhutang ke kita tadi. Kita tagih ke rumahnya. Dan hari apa saja hari terbaik untuk kita mendatangi seseorang untuk menagih hutang, lihat link videonya di deskripsi video ini. Sebenarnya, kita tagih dengan mendatangi orang yang berhutang ke kita itu sangat lebih baik. Dan ingatlah, tagihlah dengan cara baik-baik. Menekannya, tetapi dengan cara yang santun. Tidak dibenarkan melakukan tindakan anarkis. Tetapi apabila jarak atau sesuatu hal kita tidak dapat menagihnya dengan mendatangi rumahnya, kita bisa langsung tanyakan lewat chat, medsos seperti WhatsApp misalnya, SMS atau telepon. Jadi lakukan cara tadi setiap kita hendak menagihnya atau menghubunginya, entah itu lewat medsos, SMS atau telepon. Dan selanjutnya, ini bisa kita terus amalkan, walaupun kita tidak hendak mendatangi rumahnya atau menghubunginya lewat telepon. Tetapi ketika kita pertama kali melakukan amalan ini, agar sebisa mungkin selanjutnya ada komunikasi dengan orang yang kita tagih. Tentunya komunikasi menanyakan uang kita. Entah itu dengan kita mendatanginya setelahnya, ataupun kita menghubunginya lewat chat medsos, SMS, atau menelponnya. Walaupun alangkah lebih baiknya kalau kita memang bisa, kita bisa mendatangi langsung ke rumahnya. Tanyakan dengan cara yang baik-baik, boleh menekan tapi dengan cara yang santun. Dan selanjutnya, amalan ini bisa kita terus amalkan. Kita baca, bisa setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Dan ini diamalkan setiap selepas selesai sholat asar. Kita lakukan seperti tadi, minimal 1 kali. Dan juga diamalkan setiap kita hendak mau menghubungi dia, entah itu lewat chat medsos, SMS, telepon, ataupun alangkah lebih baiknya setiap kita hendak menagih mendatangi ke rumahnya. Namun perlu diingat, amalan penagih hutang ini tidak akan berfungsi ketika hutang piutang itu ada riba di dalamnya. Semisal apabila kita meminjam 1 juta, maka harus dikembalikan 1,5 juta misalnya. Dan ini memang sudah ada perjanjian dari awalnya. Apalagi hutang-hutang yang ada denda-denda tertentu di setiap hari, minggu, atau bulannya, ketika kita nunggak atau tidak membayarnya. Sehingga hutang itu semakin membengkak dan membengkak apabila kita telat membayarnya. Amalan ini berfungsi untuk hutang-hutang yang memang kita menolong, membantu, dan tidak ada sistem riba di dalamnya. Pinjam 1 juta ya harus bayar 1 juta. Walaupun akhirnya misalnya dibayar lebih misalnya. Itu tidak mengapa, asal itu memang kerelaan dari orang yang meminjam uang kepada kita. Dan tidak ada perjanjian dari awalnya. Dan juga bagi orang-orang yang mungkin sedang terpuruk misalnya, orang yang benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya, jangankan untuk membayar hutang, untuk makan pun susah, maka amalan ini tidak akan berfungsi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.